Bab 30 Bagaimana manajer Sen telah mempercayai omong kosong itu. Tuan Sen, Qin Lang mengenalinya. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan pria yang di depannya ini di acara jamuan makan yang diadakan oleh Kong Lingxian. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hotel ini dibuka oleh keluarganya sendiri. Jangan seperti itu. Anda bisa memanggil saya Wan Qian, jawab Sen Wan Qian dengan tersanjung. Qin Lang adalah orang yang sangat santai dan akhirnya dia memanggil Sen Wan Qian sebagai Tuan Sen. Tuan muda, mengapa Anda bisa datang ke sini? Sen Wan Qian bertanya sambil membungkuk. Oh, aku keluar bermain dengan teman sekelas dan tidak ingin pulang, sehingga tinggal di tempatmu sini, kata Qin Lang sambil tertawa. Ternyata begitu. Sen Wan Qian mengangguk kepalanya, lalu menoleh ke staf resepsionis dan bertanya, apakah kamar untuk tuan muda ini sudah dibuka? Sudah, kata staf resepsionis dengan suaranya yang sedikit bergetar. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa anak muda yang berpakaian lusuh itu ternyata bisa membiarkan manajer Sen begitu sopan padanya. Seluruh staf hotel, termasuk dia juga bersikap acuh tak acuh terhadap Qin Lang. Jika manajer Sen meminta pertanggungjawabannya, posisi pekerjaannya sendiri mungkin tidak bisa dijamin. Tuan muda ini membuka kamar tidur ranjang besar di lantai 3 di sebelah toilet umum. Apa? Kamar itu adalah kamar terburuk di seluruh hotel kita. Beraninya kalian memberikan kamar itu kepada tuan muda, kata Sen Wan Qian dengan marah. Bisa dikatakan bahwa hotel ini adalah milik tuan muda dan merupakan suatu kehormatan bagi tuan muda yang datang ke sini. Sedangkan mereka malah memberikan sebuah kamar yang terburuk untuk tuan muda. Bukannya ini mencari masalah untuk dirinya sendiri. Tuan Sen, jangan salahkan mereka, karena temanku yang membuka kamar untukku. Ketika Qin Lang melihat Sen Wan Qian yang memelototinya, dia merasa sangat khawatir dengan staf hotel akan ikut terlibat. Bagaimanapun, ini bukanlah salah mereka. Oh, tuan muda, teman Anda juga benar-benar tidak loyal, Sen Wan Qian berkata dengan marah. Begini saja, saya sekarang akan menggantikan sebuah kamar yang paling eksklusif di hotel kita. Tidak perlu. Aku akan tinggal di kamar itu untuk malam hari ini. Kamu jangan khawatir. Aku mengerti dengan maksudmu. Qin Lang menepuk bahu Sen Wan Qian dan berkata demikian. Kalau begitu, saya hanya bisa minta maaf kepada tuan muda atas hal ini. Jika Qin Lang sudah berkata demikian, Sen Wan Qian juga tidak berani untuk melawannya, sehingga dia hanya bisa mengikutinya. Sudahlah, kamu sibuklah. Aku kembali terlebih dahulu. Setelah Qin Lang selesai berbicara, dia berjalan ke arah kamarnya sendiri. Pada saat ini, staf hotel lainnya menatap Qin Lang dengan penuh hormat. Mereka semua mengeluarkan senyuman yang paling cemerlang untuk menghadapi Qin Lang, yang membuat Qin Lang merasa tidak terbiasa sesaat. Lalu tersenyum pada mereka dan berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Ketika baru saja berbaring di kamarnya sendiri, ada orang mendorong troli yang berisi anggur merah kelas atas dan makanan ringan. Untuk sementara, ada petugas kebersihan yang datang untuk membersihkan kamar Qin Lang. Bahkan telah mendatangi seorang model yang datang menemani Qin Lang untuk mengobrol. Tetapi Qin Lang telah menolaknya. Sen Wan Qian ini, setelah semuanya selesai, Qin Lang berkata demikian sambil menghela nafas. Gawat. Saat Qin Lang melihat jam, waktunya sudah berlalu 1 jam lebih sejak mereka memasuki hotel. Qin Lang awalnya masih ragu untuk memberitahukan Song Suer yang sebenarnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Jika Zhang Qi benar-benar siap untuk menaklukkan Song Suer pada malam hari ini, sekarang keduanya pasti sudah berhubungan intim. Hais, sudahlah. Meskipun dirinya sendiri telah mengatakannya, Song Suer juga tidak akan mempercayainya. Pada saat itu, mungkin saja Song Suer menyindir dirinya sendiri yang tidak tahu malu dan ingin memanfaatkannya. Ketika memikirkan sikap Song Suer terhadap dirinya sendiri sebelumnya, Qin Lang tidak merasa kasihan seperti sebelumnya. Dia berbaring di atas ranjang. Ketika dia memejamkan matanya dan hendak ingin tidur, dia mendengar gerakan yang besar di koridor pada saat ini. Dia pertama kali mendengar suara pintu yang terbanting dan kemudian terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa keluar di koridor.
Seluruh tubuh Song Suer hanya dibungkus dengan handuk putih. Bahunya yang putih dan kedua kakinya yang halus terlihat jelas. Bahkan dia tidak mengenakan sepatu di kakinya. Kemudian memelototi Zhang Qi yang keluar untuk mengejarnya dengan marah. Suer, masuklah bersamaku. Lihatlah kamu. Ika membiarkan pria lainnya melihatnya. Bukannya kamu membiarkan mereka melihatnya dengan sia-sia. Zhang Qi dan Song Suer tidak ada bedanya. Yang hanya mengenakan celana dalam merah di tubuhnya dan lemak di pinggangnya sedikit bergetar. Zhang Qi, dasar kamu penipu besar. Terakhir kalinya keluarga kami bermasalah. Sama sekali bukan keluarga kalian yang membantunya bukan. Song Suer mencibir sambil menatap Zhang Qi. Apa? Suer, apakah kamu telah salah melihatnya? Jika bukan keluarga kami yang membantunya, siapa lagi yang bisa membantumu? Zhang Qi tersenyum canggung dan sekarang dia merasa bersalah. Sekarang kamu masih ingin berpura-pura di depanku bukan? Song Suer mengguncangkan ponsel di tangannya. Ayahku baru saja menelepon aku bahwa ayahku telah pergi mengunjungi ayahmu dan telah bertanya tentang masalah ini. Ayahmu bilang bahwa ini sama sekali bukan bantuan darinya. Dalam waktu beberapa hari ini, kamu telah menipuku. Setelah dia memasuki kamar, Zhang Qi mulai menyentuh Song Suer dan mengucapkan begitu banyak rayuan. Karena tujuannya untuk meniduri Song Suer. Song Suer pada akhirnya memutuskan untuk memuaskannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah waktu. Setelah mandi, dia berbaring di atas ranjang. Sedangkan Zhang Qi juga sudah melepaskan semua pakaiannya. Ketika merangkak di ranjang dan pada saat itu, ayahnya, Song Suer datang meneleponnya. Setelah Song Suer bangun untuk menerima panggilannya, tidak menyangka bahwa dia telah mendengar sebuah kabar yang seperti itu. Ketika melihat Zhang Qi yang berbaring di atas ranjang dengan ekspresi yang mesum, Song Suer merasa sangat jijik, sehingga dia melarikan diri dengan panik. Ayahmu pergi mengunjungi ayahku. Zhang Qi tercengang dan hatinya merasa sangat tidak nyaman. Dia hampir saja menyelesaikan langkah terakhir dalam hubungan mereka bersama Song Suer di dalam kamar. Tetapi kebetulan pada saat ini, ayahnya mencari masalah. Bukannya itu sedang bercanda dengannya. Suer, dengarkan kataku. Meskipun Zhang Qi sekarang hanya ingin menenangkan amarah Song Suer, lalu membawanya ke atas ranjang dan meraih lengan Song Suer. Jangan sentuh aku. Dasar kamu orang yang menjijikkan. Sekarang Song Suer merasa bahwa Zhang Qi sangat menjijikkan dan merasa mual untuk melihatnya. Apalagi bersentuhan fisik dengannya. Song Suer menyingkirkan tangan Zhang Qi. Karena menggunakan terlalu banyak tenaga, dia secara tidak sengaja menabrak patung elang terbang di sebelahnya. Kemudian terdengar suara pecah dan patung elang terbang itu sudah jatuh berkeping-keping di lantai. Song Suer sama sekali tidak peduli dan masih bertengkar dengan Zhang Qi di depannya. Apakah patung ini telah dihancurkan olehmu? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sosok tubuhnya yang kekar datang dan melihat patung yang hancur di lantai dengan perasaan yang kesal dan marah. Manajer Sen, staf hotel di sekitarnya menundukkan kepalanya dan menyapanya dengan hormat. Ada apa jika itu adalah aku? Song Suer sedang marah sekarang dan berkata demikian secara langsung. Baik, Nona. Jika Anda telah mengakuinya. Kalau begitu silakan. Untuk membayar kerugian ini kepada hotel kami, kata Sen Wanqian dengan ekspresinya yang muram. Tidak masalah untuk menggantikannya. Bukannya hanya sebuah patung saja. Untuk apa membuka hotel di sini? Benar-benar. Song Suer yang sedang marah bersikap acuh tak acuh kepada siapapun. Apa yang dikatakan oleh Nona benar. Karena kami tidak memiliki keuangan yang besar seperti Anda. Wajah Sen Wanqian menyeringainya. Kalau begitu silakan Nona untuk membayarnya sekarang. Patung ini adalah karya dari murid cucu dari pemahat besar Amerika Gaston, Tuan Mitchell pada tahun 1986 dan saya baru saja mengambilnya di rumah lelang Christie di Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 2015 dengan harga total 7,76 juta yuan. Apal, Song Suer mengira dia telah salah mendengarnya dan menatap Sen Wanqian dengan tidak percaya. Sen Wanqian juga malas untuk menjelaskannya kepada Song Suer dan memintanya untuk menunjukkan tanda terima lelang kepada Song Suer.
Saat ini, Song Suer tidak bisa mengatakan apapun lagi. 7,76 juta yuan sudah setara dengan pendapatan keluarga mereka selama 1 tahun. Sobat, aku benar-benar tidak sengaja. Song Suer merasa panik, dan seluruh tubuhnya melemas. Kemudian tangannya yang memegang bukti tanda terima menjadi gemetar. Bukannya apa yang Anda katakan barusan sangat terus terang. Shen Wanqian mencibir. Anda juga jangan membayangkan bahwa saya tidak akan membiarkan Anda untuk tidak membayarnya. Anda harus membayar uang 7,76 juta yuan ini kepada saya. Hubungilah keluarga Anda sekarang. Hati Song Suer bergetar lagi dan bukti tanda terima terlepas dari tangannya. Kedua kakinya yang gemetar semakin parah. Seolah-olah hembusan angin bisa membuatnya duduk di lantai. Jika ayahnya tahu tentang hal ini, dia akan memukulnya sampai mati. Ketika memikirkan wajah ayahnya yang galak, Song Suer merasa sangat takut. Suer, ada apa ini? Pada saat ini, Zhou Xin dan Huang Ge juga berlari ke sisi Song Suer dan bertanya dengan perhatian. Song Suer memberitahukan mereka tentang masalah itu dan air matanya sudah mulai menetes. Apa yang harus kulakukan? Jika ayahku mengetahuinya, dia akan memukulku sampai mati. Sobat, bisakah untuk tidak membiarkan aku menggantikannya? Aku bisa bekerja untuk Anda dan pastinya akan melunasinya dan juga, apakah rumah Anda perlu pembantu? Aku bisa melakukannya. Meskipun aku tidak bisa bekerja, tetapi aku bisa belajar. Song Suer menatap Shen Wanqian dan berkata sambil menangis. Pada saat ini, Demi menyembunyikan hal ini dari orang tuanya. Song Suer bersedia untuk melakukan segalanya, ataupun mencari tempat yang tidak ada siapapun, bahkan jika Shen Wanqian membiarkan Song Suer untuk melayaninya. Song Suer juga akan mengikutinya. Gadis kecil, jangan pikirkan metode lain yang tidak realistis lagi. Lebih baik untuk hubungi orang tuamu secepatnya. Shen Wanqian adalah seorang pengusaha. Meskipun menurutnya Song Suer sedikit kasihan, tetapi uang ini harus dikembalikan. Song Suer benar-benar kecewa. Rasa bersalah, kesal, cemas dan takut telah bercampur aduk di dalam hatinya. Huan Shen, pada saat ini, Qin Lang berjalan dengan santai. Dia telah mendengarnya tentang apa yang terjadi tadinya. Tuan muda, Shen Wanqian hendak ingin memanggilnya Qin Lang, tetapi dia telah dihentikan oleh sebuah tatapan Qin Lang. Huan Shen, saya malah mengira bahwa patung ini dihancurkan dengan baik, kata Qin Lang sambil menatap Shen Wanqian dengan tersenyum. Ketika Qin Lang mengatakan ini, orang di sekitarnya merasa terkejut. Patung dengan harga 7,76 juta yuan sudah hancur, sedangkan kamu bilang itu telah dihancurkan dengan baik. Apakah kamu sedang mencari masalah? Bagaimana bisa berkata seperti itu? Saya bersedia untuk mendengar tanggapannya, kata Shen Wanqian dengan hormat. Hatinya penuh dengan keraguan. Apa maksud dari tuan muda? Aku tanya padamu, lebih banyak tamu lokal atau tamu asing yang tinggal di hotelmu? Tanya Qin Lang. Tentu saja tamu lokal yang banyak, kata Shen Wanqian setelah memikirkannya. Benar, orang tuamu adalah orang dalam negeri. Tetapi kamu malah menghabiskan banyak uang untuk membeli patung dari orang Amerika di Amerika Serikat. Tahukah kamu bahwa negara kita sedang melakukan perang dagang dengan Amerika Serikat? Jika orang-orang tahu bahwa hotel Anda memiliki patung ini, mereka akan meremehkan hotel kalian. Jika hal ini tersebar ke berita sana, takutnya kerugian dari hotel kalian tidak hanya 7,76 juta yuan lagi. Oleh karena itu, aku bilang bahwa patung itu telah dihancurkan dengan baik. Yang lainnya tidak tahan untuk tertawa dengan tanggapan Qin Lang dan malah membahas tentang perang dagang. Omong kosong semacam ini bahkan tidak bisa menipu bayi yang berusia 3 tahun. Sedangkan kamu malah berharap untuk menipu manajer Shen. Song Suer merasa sedikit terharu ketika melihat Qin Lang membelanya. Tetapi sekarang, dia malah tersenyum kecut di dalam hatinya. Dirinya sendiri masih mengharapkan Qin Lang untuk membantunya. Benar-benar bodoh. Dia adalah orang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan diri. Ketika dia berkata seperti ini membuat dirinya sendiri merasa semakin canggung. Oh, apa yang dikatakan oleh sobat ini benar. Ini adalah kelalaian saya sendiri. Ketika orang lain sedang menunggu untuk melihat lelucon Qin Lang,
Shen Wanqian berbicara dan tersenyum dengan hormat. Bab 31 atas dasar apa melepaskanku? Apakah manajer Shen mengira bahwa tanggapan dari anak muda ini masuk akal? Cibiran di hati orang lain tiba-tiba berhenti dan semua orang menatapnya dengan tercengang. Apa-apaan ini? Apakah ada yang salah dengan telinga mereka? Terima kasih atas peringatan Anda yang telah menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi dari hotel. Kami, Shen Wanqian yang menjadi manajer hotel Berkeley, secara alami memiliki kemampuan untuk memahami pikiran orang. Dia bisa mendengar bahwa Qin Lang sedang melindungi Song Suer, sehingga dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Lalu kerugian yang kamu sebutkan pada sebelumnya, tanya Qin Lang secara sengaja, tentu saja tidak terhitung lagi. Apalagi saya juga harus berterima kasih kepada nona ini. Shen Wanqian tersenyum sambil menatap Song Suer. Nona, mohon maaf atas ketidaksopanan saya tadinya. Terima kasih kepada Anda yang telah membantu hotel kami untuk menghindari kerugian ini. Bagaimana jika saya mewakili hotel untuk memberikan hadiah sebesar 100 yuan? Perasaan pertama Shen Wanqian adalah mungkinkah tuan muda menyukai gadis ini? Kalau begitu dirinya sendiri telah membuat bencana besar tadi. Bahkan telah menyinggung wanita dari tuan muda, rahang bawah dari yang lainnya. Hampir saja terjatuh ke bawah. Song Suer telah menghancurkan patung yang harganya lebih dari 7 juta yuan. Sedangkan Shen Wanqian tidak mengejarnya lagi. Bahkan masih ingin memberinya uang. Logika seperti apa ini? Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Tentu saja Song Suer tidak memiliki muka untuk meminta uangnya. Dia hanya menatapnya dengan kosong dan merasa bahwa semua ini seperti lelucon. Tidak perlu untuk memberikan uang ini lagi. Aku berpikir bahwa nona ini juga tidak peduli dengan sedikit uang ini. Baiklah. Waktu sudah malam. Jika masalahnya sudah selesai. Kalau begitu semuanya kembali untuk tidur, kata Qin Lang sambil tersenyum ringan. Setelah Qin Lang selesai berbicara, orang-orang di tempat mulai bubar. Ketika Qin Lang hendak pergi, dia menepuk bahu Shen Wanqian dengan pelan dan sedikit tersenyum padanya. Ini membuat Shen Wanqian merasa senang. Awalnya, dia merasa khawatir bahwa dirinya sendiri tidak bisa menanganinya dengan baik. Tetapi sekarang tampaknya tuan muda tidak marah dan merasa sangat puas. Song Suer mengambil pakaiannya dan tinggal bersama Zhou Xin di satu kamar. Sedangkan Huang Ge pergi untuk membuka kamar baru lagi. Suer, untungnya hari ini ada Qin Lang. Atau tidak, kamu akan sengsara. Zhou Xin dan Song Suer berbaring di atas ranjang. Song Suer masih merasa trauma dan memeluk Zhou Xin dengan erat. Keduanya ditutupi dengan selimut dan bahunya terlihat di luar. Menurutmu aneh atau tidak, bahwa seorang wanita cantik sudah memohon kepada manajer Shen dalam waktu yang lama? Bahkan manajer Shen tidak menyetujuinya. Tetapi setelah Qin Lang datang untuk mengatakan beberapa kalimat, masalah ini sudah diselesaikan dengan sempurna. Kuncinya adalah bahwa ini telah melibatkan lebih dari 7 juta yuan. Menurutmu apakah Qin Lang mengenal manajer Shen itu? Kamu jangan sembarang menebaknya lagi. Kamu juga bukannya tidak tahu dengan latar belakang Qin Lang. Jika dia mengenal manajer Shen, mungkinkah penampilannya seperti ini sekarang? Song Suer segera membantah tebakan dari Zhou Xin. Aku berpikir bahwa kata-katanya yang sederhana itu telah menyentuh manajer Shen. Ayahku adalah seorang pebisnis. Aku tahu bahwa para pebisnis percaya dengan tahayul dan hanya membodohi mereka saja. Tidak peduli siapapun yang mengatakannya, mereka akan percaya dan masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qin Lang. Bagaimanapun, hari ini Qin Lang telah membantumu dan kamu jangan memperlakukannya dengan buruk untuk kedepannya. Zhou Xin tidak percaya dengan kata-kata Song Suer, karena ada celah besar pada kata-kata yang diucapkan oleh Qin Lang. Bahkan dia juga tidak bisa dibodohinya. Bagaimana dia bisa menipu manajer Shen dengan mudah? Mari kita bicarakan lagi. Kali ini anggap saja dia beruntung. Song Suer masih meremehkan Qin Lang di dalam hatinya. Keesokan harinya, Song Suer dan Zhu Xin sudah bangun lebih pagi dan keduanya bersiap-siap pergi keluar untuk membeli pembalut. Ketika berjalan di koridor, sepasang pria dan wanita sedang bertengkar dan jam yang tergantung di
Dinding di belakang mereka telah jatuh sampai aksesoris di dalamnya keluar. Staf hotel segera mencari Sen Wan Qian. Ketika melihat jam yang jatuh di lantai, Sen Wan Qian merasa patah hati. Apakah kalian yang melakukannya ini? Sen Wan Qian bertanya dengan anak muda itu dengan marah. Tahukah kamu bahwa saya membeli jam antik ini dari luar negeri dengan harga 1,08 juta yuan? Sambil berkata demikian, Sen Wan Qian menyerahkan kwitansi pembelian dan menunjukkan kepada anak muda itu. Ketika anak muda itu menunjukkan kwitansinya, kecemasan di dalam hatinya menghilang. Kemudian mengambil kwitansi di tangannya dan berkata kepada Sen Wan Qian, "Manajer Sen, jika ingin aku yang mengatakannya, tidak ada salahnya bagiku untuk menghancurkan jamu hari ini." Anak muda itu telah menyaksikannya kemarin dan di dalam hatinya, Sen Wan Qian adalah orang yang percaya dengan tahayul. Aku telah melihat dari dalam kwitansi ini, bahwa jam ini dibeli di Amerika Serikat. Bahkan dibuat oleh seorang master pada abad ke-19. Tahukah kamu bahwa negara kita sedang melakukan perang dagang dengan Amerika Serikat? Anak muda itu mengulangi kata yang diucapkan oleh Qin Lang 9 kemarin. Kemudian berkata dengan bangga, "Lihatlah. Bukannya aku telah membantu hotel kalian menghindari kerugian. Lihatlah dan berikan aku uang 3 hingga 50 ribu yuan." Anak muda itu sedang memikirkan hal-hal yang indah dan langsung mendengar suara raungan dari Sen Wan Qian. "Beraninya kamu meminta uang denganku?" Sen Wan Qian benar-benar mengamuk. Kemarin dia telah memberikan muka kepada tuan muda. "Siapakah kamu? Apakah menganggap aku Sen Wan Qian sebagai orang bodoh? Aku sekarang memutuskan bahwa kamu perlu membayar kerugian 2 kali lipat dari harga di dalam kwitansi. Atau tidak, jangan berharap keluar dari pintu ini. Hei, beraninya kamu mengancamku. Apakah kamu tahu siapakah aku?" Anak muda itu menunjuk Sen Wan Qian dengan jari tangannya dan berkata dengan arogan, "Ayahku adalah presiden dari grup Jinding dan jauh lebih kaya 10 kali lipat daripada kamu. Apalagi ayahku juga memiliki koneksi dengan orang di atas." "Oh." Sen Wan Qian tersenyum menghina. "Aku masih tetap dengan kalimat itu. Jika kamu tidak bisa membayarnya 2 kali lipat, jangan berharap untuk pergi dari sini hari ini. Aku akan melihat betapa hebatnya ayahmu. Hei, jika kamu ingin cari mati, kalau begitu aku akan memenuhimu. Jika kamu berlutut di depanku nantinya, tidak ada gunanya untuk mengetuk kepala." Setelah anak muda itu mengucapkan kata yang kejam, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. "Halo, ayah. Aku telah ditahan. Baru saja merusak salah satu barang antiknya. Tetapi dia malah bersikeras untuk meminta aku membayarkan uang 2 kali lipat dari harganya padanya. Apalagi sama sekali tidak menganggap Anda penting di matanya. Sialan. Aku lihat dia tidak ingin hidup lagi. Putraku, beritahu aku. Siapakah namanya? Ayah akan segera mengusirnya sekarang. Namanya Sen Wan Qian dan aku sekarang berada di Hotel Berkeley," kata anak muda itu sambil menatap Sen Wan Qian dengan menyeringai. "Siapa?" "Sen Wan Qian dari Hotel Berkeley." "Ada apa, ayah?" tanya anak muda itu dengan heran. Mengapa ayahnya terlihat begitu panik? "Dasar kamu brengsek. Siapa yang membiarkanmu menyinggung Tuan Shen? Apakah kamu sedang santai? Sekarang segera meminta maaf kepada Tuan Sen." "Ayah, ada apa denganmu?" "Dia meminta aku untuk membayar kerugiannya 2 kali lipat dan jelas ini sedang menjebakku." Anak muda ini hampir marah. "Ganti. Jangankan 2 kali lipat. Bahkan kamu harus menggantinya jika itu adalah 10 kali lipat dan juga pastinya kamu yang sialaran itu telah menyinggung Tuan Sen. Tidak peduli apapun sekarang, kamu harus membiarkan Tuan Sen memaafkanmu. Atau tidak kamu jangan berharap untuk pulang lagi." Setelah selesai berbicara, ayahnya segera menutupi panggilannya. Anak muda itu bukan anak bodoh, orang yang bisa membuat ayahnya begitu takut sama sekali bukan orang yang bisa dia singgungkan. "Paman Sen, maafkan aku salah. Aku minta maaf kepada Anda. Bukannya Anda mengatakan untuk menggantikan kerugiannya 2 kali lipat. Oke, aku menerimanya." Anak muda itu berjalan ke depan Sen Wan Qian dan membungkuk dengan
sikap yang rendah. Bahkan dia memiliki impulsif untuk berlutut di depan Shen Wanqian. Jangan membuat malu di sini. Pergi ke lantai 1. Lalu pergi membayarnya dan keluar dari sini. Saat ini, kata-kata Shen Wanqian yang menghina terdengar seperti iringan musik yang indah bagi anak muda itu. Dia seperti anjing puk yang mengangguk kepalanya. Kemudian, menarik pacarnya untuk segera keluar dari koridor. Orang-orang yang menyaksikannya secara bertahap bubar. Sedangkan Shen Wanqian baru saja memperhatikan bahwa Song Suer dan Zhou Xin juga ada di sana. Nona Song, Nona Zhou, kalian juga ada di sini. Shen Wanqian berinisiatif untuk menyapanya. Sedangkan Song Suer dan Zhou Xin sama-sama tercengang oleh adegan tadi. Situasi dari anak muda tadi pada dasarnya sama dengan kemarin. Apalagi orang itu hanya menghancurkan barang yang harganya 1 juta. Sedangkan Song Suer memecahkan barang yang harganya lebih dari 7 juta kemarin. Itu yang jauh lebih ringan daripada Song Suer. Anak muda itu telah berkata bahwa ayahnya adalah presiden dari grup Jinding. Apalagi punya koneksi dengan orang di atas. Bahkan latar belakangnya yang seperti itu juga. Begitu takut pada Shen Wanqian. Siapakah Shen Wanqian itu? Dan apa alasan yang sebenarnya untuk melepaskan dirinya kemarin? Manajer Shen, ada apa ini? Saat ini, Qin Lang meluruskan pinggangnya dan berjalan kemari. Hah, Shen Wanqian sedikit gagap. Jika dia mengatakan kejadian tadinya, bukannya itu sedang menunjukkan dirinya sendiri yang bekerja sama dengan tuan muda untuk berakting. Tuan muda jelas tidak ingin membiarkan Nona Song dan lainnya tahu. Setelah mendengar kata-kata Anda kemarin, saya mulai melakukan introspeksi terhadap diri saya sendiri dan memutuskan untuk menyimpan semua barang indah dari Amerika Serikat ini. Jam ini telah dihancurkan oleh saya sendiri. Shen Wanqian memutuskan untuk berbohong dan tidak bisa membiarkan tuan muda mengekspos identitasnya di depan Song Suer. Mungkin saja dia akan mengakui kesalahannya sendiri di depannya secara pribadi. Ketika Shen Wanqian berkata demikian, Song Suer dan Zhou Xin menjadi tercengang lagi, terutama Song Suer. Awalnya, dia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak peduli apa kenyataannya, itu tidak ada hubungannya dengan Qin Lang. Tetapi sekarang, Shen Wanqian berbicara omong kosong ini dan jelas sedang menjaga muka Qin Lang. Song Suer menatap Qin Lang dengan matanya yang terbuka lebar dan tidak bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya di dalam pikirannya setelah distorsi kecil ini berlalu. Song Suer dan Zhou Xin melangkah keluar dengan cepat. Suer, kamu juga baru saja melihat sikap dari manajer Shen. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah perang dagang, apalagi kemarin dia melepaskan kita juga bukan karena kata-katanya Qin Lang. Aku rasa Qin Lang pasti mengenali manajer Shen itu. Setelah membeli pembalut, Zhou Xin berkata demikian kepada Song Suer. Kelihatannya seperti itu sekarang. Tetapi aku tidak percaya dengan Qin Lang. Kamu juga tahu bahwa betapa malangnya Qin Lang di kampus. Song Suer mengerutkan kening dan berkata, sekarang kita masih belum bisa memastikannya dan lebih baik untuk menyelidikinya. Jika dia benar-benar sedang menyembunyikannya, dia pasti akan menunjukkannya. Baiklah. Tetapi ketika kamu bertemu dengannya nanti, kamu harus mengucapkan terima kasih padanya. Bujuk Zhou Xin. Setelah kembali ke hotel, Qin Lang dan Huang Ge sudah memanggil taksi dan hendak kembali ke kampus. Sedangkan Zhang Qi tidak tahu sejak kapan dia menyelinap keluar. Diperkirakan dia sudah tidak ada muka lagi untuk bertemu dengan Song Suer dan lainnya bukan. Di dalam mobil, Song Suer sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Qin Lang. Tetapi Qin Lang sama sekali tidak melihatnya. Ditambahkan dengan sikapnya terhadap Qin Lang yang tidak begitu baik sejak awal, yang membuatnya merasa sangat malu untuk meminta Qin Lang tersenyum padanya. Setelah turun dari mobil, kalimat terima kasih itu masih tersedak di dalam tenggorokannya Song Suer. Karena dia masih tidak bisa mengatakannya. Huang Ge, kamu dan Zhou Xin kembalilah dulu. Aku masih ada sedikit urusan. Qin Lang sekarang tidak sabar untuk mencari Zhong Yu dan membawanya untuk melihat villa Suer. Zhou Xin berbisik pada Song Suer, lalu mengedipkan mata padanya dan Song Suer baru saja mengumpulkan sedikit keberanian.
Qin Lang, Song Suer buru-buru memanggil Qin Lang. Ada apa? Qin Lang menatapnya dengan bingung. Itu kejadian kemarin. Terima kasih, kata Song Suer dengan sedikit gagap. Tidak apa-apa. Kalian kembalilah dulu. Aku pergi dulu. Qin Lang tidak menganggapnya dengan serius dan pergi setelah selesai berbicara. Ketika Song Suer melihat Qin Lang yang sudah pergi menjauh, hatinya merasa sedikit terasingkan. Sesaat, dia yang sebagai gadis kaya sedang berbicara dengan Qin Lang yang sebagai mahasiswa miskin. Tetapi, Qin Lang tampaknya tidak begitu peduli dan sama sekali tidak menganggapnya serius.